Salam sejahtera buat kita semuanya, dimanapun saudara berada saat ini. Saya patut bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat Tuhan dan kesetiaan saudara yang terus-menerus dapat mengikuti motivasi atau renungan 7 menit bersama dengan Tuhan. Baiklah, sebelum kita belajar firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, Engkau akan penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya setiap firman yang kami dengarkan saat ini akan dapat berguna dalam kehidupan kami. Berikan Roh Kudus kepada kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang terberkati, saat ini kita akan belajar firman Tuhan yang kita fokuskan dalam kitab Mazmur pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai yang keenam. Demikian firman Tuhan. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saudaraku yang terberkati oleh Tuhan, ada 7 ciri-ciri orang fasik yang perlu kita ketahui dalam kitab Mazmur pasal yang pertama ini. Yang pertama, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Saudara, sekam itu beratnya sangat ringan. Kalau sekam sudah ditiupkan oleh angin, maka dengan mudah sekam itu akan terbang atau berpindah tempat. Hal demikianlah yang dirasakan oleh orang-orang fasik itu. Mereka akan mudah ditiupkan oleh angin. Lalu, apa ciri-ciri orang fasik? Yang kedua, dia tidak akan berbuah. Artinya tidak akan berbuah atau tidak akan berhasil buahnya. Apa saja yang dikerjakan selalu mengalami kegagalan. Apa saja yang ditanam tidak akan mendapatkan hasilnya, tidak akan mendapatkan buahnya. Sebagai orang fasik, dia tidak akan berguna. Bapak Ibu yang terberkati oleh Tuhan, ciri-ciri orang fasik yang ketiga, daunnya selalu layu. Saudara, kalau saudara melihat pohon yang memiliki daun layu, berarti pohon itu tidak akan lama lagi akan mati, akan kering. Dan orang fasik itu selalu daunnya layu, artinya dia tidak akan dapat berguna. Kemudian ciri-ciri orang fasik yang keempat, tidak tahan dalam penghakiman. Sungguh sangat mengerikan saudara. Dia akan mendapatkan satu hukuman melalui ganjaran atas tindakan yang dilakukan sebagai orang fasik. Dia akan dihadapkan ke dalam penghakiman, dan mereka itu tidak dapat bertahan dalam penghakiman yang akan dihadapkan kepada orang fasik. Saudaraku yang terberkati oleh Tuhan, ciri-ciri orang fasik yang kelima, orang yang dicemooh. Artinya banyak orang yang akan menghina, banyak orang yang akan mencibiri atau mengomongi orang fasik itu karena kelakuan yang sangat buruk, yang sangat tidak baik. Kalau orang sudah mencemooh orang fasik, berarti orang fasik ini akan ditinggalkan
oleh banyak orang. Kemudian apa ciri-ciri orang fasik? Yang keenam, kumpulan orang yang berdosa. Orang fasik identik dengan orang yang berdosa. Maka mereka akan dapat disebut kumpulan orang berdosa karena orang fasik. Tempat-tempat orang jahat, tempat-tempat orang yang berlaku tidak baik, mereka akan disebut sebagai orang fasik atau orang berdosa. Kemudian ciri-ciri orang fasik yang ketujuh, yang terakhir, jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ini yang sangat ngeri ataupun sangat bahaya bagi orang fasik. Mereka sudah dicemooh, ditinggalkan oleh banyak orang. Kemudian mereka adalah orang berdosa, tidak tahan dalam penghakiman, dan tidak akan pernah berhasil buahnya. Bahkan mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Kemudian orang fasik itu akhirnya, ujungnya akan mendapatkan kebinasaan, yaitu neraka. Saudara sekalian yang terberkati oleh Tuhan, saya rindu kita menginginkan menjadi orang yang benar, tidak seperti orang fasik. Maukah saudara tetap menjadi orang benar dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan orang fasik? Kalau saudara mau, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh sangat luar biasa mengumpamakan kepada kami bagaimana orang fasik itu. Kami akan meninggalkan kefasikan kami dalam dunia ini dan mau menjadi orang benar. Berkati setiap orang yang menyaksikan video ini ya Tuhan. Biarlah Engkau urapi mereka, berkati mereka dalam segala sesuatu, dan biarlah apa saja yang mereka kerjakan selalu berhasil. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.